Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dari kalian ada yang nanya, kenapa sih Allah milih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal? Nah, di video kali ini saya akan membahas alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal merupakan seorang keturunan manusia bermata satu yang kelak memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Kemunculan Dajjal di akhir zaman memiliki tugas untuk menyesatkan manusia dengan kemampuannya, sehingga keimanan manusia menjadi goyah dan turut menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Nabi Isa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal? Mengutip dari buku Kiamat dan Akhirat oleh S. Royani Marhan, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa taala memilihnya karena sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 159. Selain itu, turunnya Nabi Isa alaihi salam menjelang hari kiamat juga disebutkan dalam hadis Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, yakni bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Asap. 3. Binatang melata. 4. Munculnya Ya'juj Ma'juj. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Munculnya Isa bin Maryam. 7. 3 gerhana, gerhana di barat. 8. Gerhana di timur. 9. Gerhana di Jazirah Arab. 10. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia untuk mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahih. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat, karya Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwanya menyebutkan bahwa Isa alaihi salam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Kasyif Al-Minan fi Amalat As-So'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan Al-Mahmud Rajab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal untuk menghancurkan khalifah Islam. Di waktu itu, kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa keadaan tersebut membuat Imam Mahdi yang lebih dulu diutus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal tersebut diriwayatkan oleh Nawas Ibnu Sam'an, hadis Abu Umamah, dan lainnya. Dalam Qissatu Al-Masih Ad-Dajjal yang ditulis Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi dijelaskan, Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal selepas ia sholat subuh. Ketika Nabi Isa alaihi salam sudah melaksanakan sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu pun dibuka. Di balik pintu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Sementara itu, dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan,
Ketika pintu terbuka, Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, ia tiba-tiba lemah tak berdaya bagaikan garam laut di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Itulah penjelasan mengapa Nabi Isa alaihissalam dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.